Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bagaimana Pak. kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik baik. ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu biar pembelajaran hari ini bisa lancar dan bisa diambil manfaatnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, saya lihat anak-anak sudah terpantau dari sini masuk semua ya. Tapi tetap saja anak-anak nanti akan melakukan presensi pada Google Form yang akan Pak Robit siapkan. Coba dilihat ya. Dari sini kamu bisa melihat sebuah Google Form yang berisi absensi siswa. Di sini ada perintah, isi nama kamu di bawah ini untuk menunjukkan bahwa kamu mengikuti web meeting hari ini. Kemudian, kamu wajib mengisi nama. Contoh, Arsyad, nomor absen 4. Lalu bisa dikirim. Dan ini nanti akan terekap dalam absensi guru. Nah, untuk mengisi ini kamu bisa dapatkan melalui alamat web yang akan saya kirim melalui WA grup kelas 5. Nanti kamu bisa mengisinya. Oke, anak-anak, apakah sudah paham? Sudah, Pak. Mantap sekali. Ya, masih ingatkah anak-anak kemarin kita belajar tentang apa? Sistem peredaran darah pada Ya, manusia. tentang sistem peredaran darah pada manusia. Terus apalagi anak-anak? Memelihara organ Iya, peredaran cara darah memelihara pada manusia. kesehatan peredaran darah pada manusia. Pinter sekali. Nah, pada kali ini Pak Robit akan mencuplik sebuah lagu. Nanti akan kalian tebak. Siap anak-anak? Semangat anak-anak. Pak Robit akan memainkan sebuah piano dan kalian nanti akan menebak lagunya apa. Oke. Oke anak-anak, kalian dengarkan dengan seksama biar nanti ketika Pak Robit sudah selesai menyanyikan lagu ini, nanti kalian bisa menebaknya. Oke? Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya anak-anak, pasti kalian sudah tahu apa yang Pak Robin nyanyikan tadi. Kira-kira judulnya apa? Garuda Pancasila, Pak. Iya, tepat sekali. Judulnya adalah Garuda Pancasila. Ngomong-ngomong tentang burung, pasti kalian sudah tahu apa perbedaan antara burung dan manusia. Banyak ya. Iya. Tetapi kalau persamaan antara burung dan manusia, saya tanya, apa kira-kira? Sama-sama punya Iya, kepala, ada Pak. kepala. Terus Sama-sama punya jantung, kaki. Pak. Sama-sama punya jantung, Pak. Iya, punya jantung. Iya, tepat sekali. Punya jantung. Jantung ini adalah termasuk dalam peredaran darah, ya. Nanti jantung pada hewan ini akan kita pelajari. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah sistem peredaran darah pada hewan. Karena pada dasarnya tidak semua hewan itu peredaran darahnya atau sistem peredaran darahnya itu sama. Sehingga nanti kita bisa meneliti pada video yang sudah saya siapkan nanti. Ya. Bagaimana cara kita mempelajari? Dengan cara mengamati video yang sudah saya siapkan pada link LKPD. Mengapa kita harus mempelajari hal tersebut? Karena nanti kita akan tahu setiap sistem peredaran darah pada masing-masing hewan. Ya. Ngomong-ngomong tentang burung, Pak Robit juga punya namanya pantun. Pantun tentang burung Garuda. Coba kalian simak. Burung Garuda bersayap lebar, terbang tinggi ke langit yang biru.
Kalau kamu rajin belajar, pastilah kamu nanti bisa melaju, ya. Kita juga bisa membuat burung Garuda ini menjadi tokoh dalam sebuah cerita. Nah, cerita kalau kita gambar, ya, itu namanya cerita bergambar. Nanti kita akan membuat cerita bergambar dan mengerti langkah-langkah serta ciri-cirinya. Oke? Semangat. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, mari kita simak video berikut ini. Ini adalah salah satu organ peredaran darah pada manusia. Organ ini hampir sama dengan yang dimiliki oleh hewan-hewan golongan mamalia. Sehingga tugas kalian nanti adalah mencari tahu organ-organ peredaran darah pada hewan, menemukan nama-nama organ peredaran darah, serta bagaimana cara merawatnya. Adapun pantun yang berhubungan dengan hewan salah satunya adalah pantun teka-teki sebagai berikut. Buah alpukat enak buahnya, kalau makan tak lupa kasih gula. Jika engkau tahu jawabannya, binatang apa yang ekornya di kepala? Nah, nanti kalian akan belajar menemukan jenis-jenis pantun pada video pembelajaran yang sudah saya siapkan di LKPD. Sebenarnya, hewan juga bisa kita gambar untuk dijadikan tokoh dalam sebuah cerita. Kalian juga akan mengamati bagaimana menemukan langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar. Nah, kalian pasti penasaran ingin cepat-cepat mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, kalian harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Akan saya share, ya. Pada tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menguasai 4 poin pada bidang studi IPA. Pada bidang studi Bahasa Indonesia, kalian harus menguasai 4 poin. Sedangkan pada bidang studi SPDB, kalian harus menguasai 3 poin. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti itu kita mengerjakan LKPD dan membahasnya di sana. Sebelum kita melaksanakan kegiatan inti, Pak Robit akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Coba akan saya share juga. Nah, di sini Pak Robit sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Ada kelompok jantung, ada kelompok arteri, ada kelompok vena, dan ada kelompok darah. Nanti kalian akan berdiskusi dengan teman kalian sesuai dengan kelompok masing-masing. Setelah diskusi selesai, nanti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap anak-anak? Selanjutnya, kalian akan saya jelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD. Oke, saya share dulu. Akan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengerjakan LKPD. Di sini kalian bisa membaca petunjuk mengerjakan LKPD. Coba kalian perhatikan anak-anak, di sini ada lembar kerja peserta didik. Dari sini kalian bisa membaca petunjuk mengerjakan LKPD. 1. Amatilah video pada website berikut. Kalian bisa menekan atau klik pada website yang ada di sini, sehingga nanti website ini akan menuju ke sebuah tayangan video yang bisa kamu ambil. Nah, video ini bisa kamu amati dan bisa kamu jadikan sebagai referensi dalam mengerjakan LKPD. Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel. Setelah kamu mengamati beberapa video yang ada di sini, kalian bisa menuliskan jawaban kalian pada kolom jawaban yang sudah ada di Google Form. Sehingga bisa kamu tulis, dan setelah kamu mengerjakan kesemuanya, bisa kamu kirim, dan nanti kita akan presentasikan bersama-sama. Sudah jelas ya anak-anak? Nah, nanti Pak Robit akan menunggu 40 menit kalian mengerjakan LKPD. Kita nanti akan bertemu lagi di Google Meet sehingga kita bisa membahas
pekerjaan kalian dengan cara berdiskusi dengan kelompok-kelompok lain. Dari LKPD yang sudah saya share melalui grup WA, nanti kalian akan saya pandu melalui grup diskusi. Sehingga apapun yang menjadi kesulitan kalian, nanti bisa kalian tanyakan lewat grup WA. Oke, selamat mengerjakan. Semangat. Alhamdulillah sudah selesai ya anak-anak? Iya. Kalau sudah selesai, nanti akan saya tayangkan ya hasil dari pekerjaan masing-masing kelompok, nanti kita bahas. Oke, saya share dulu. Ya anak-anak, kita sudah mengerjakan namanya LKPD. Kalau sudah selesai kita harus bilang apa? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Nah, ayo kita bahas. Ini sudah saya tampilkan di sini. Ya, kalian sudah bisa melihat anak-anak ya? Sudah. Nah, nanti kalian akan mempresentasikan dengan dibimbing oleh Pak Robit. Sekarang saya akan menampilkan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 namanya apa tadi? Ya, kelompok pembuluh vena. Coba dibacakan kelompok pembuluh vena, apa di situ pertanyaannya? Menurut pengamatan kelompok kamu, apa saja organ peredaran darah pada hewan dan apa fungsi dari organ-organ yang kamu ketahui tersebut? Pembuluh vena fungsinya mengalirkan darah ke jantung. Pembuluh vena fungsinya mengalirkan darah ke jantung. Dari kelompok pembuluh arteri? Benar ya? Ya. Kira-kira yang lain menanggapinya bagaimana? Benar apa salah? Salah. Coba tanggapan dari kelompok arteri. Kenapa salah? Karena usus merupakan organ pencernaan. Iya, karena usus merupakan organ pencernaan. Usus dan lambung itu masuk dalam organ pencernaan. Kalau dari kelompok pembuluh vena, sini ada lambung. Lambung? Untuk memproses makanan. Iya, lambung itu untuk memproses makanan. Pinter sekali. Tepuk tangan untuk kelompok vena. Ya. Oke. Ayo sekarang dibaca kelompok jantung. Yang sudah kamu temukan, bagaimanakah cara memelihara organ peredaran darah, menjaga berat badan yang ideal dan regenerasi setiap hari. Oh ya, menjaga berat badan. Menurut kelompoknya arteri? Karena apabila orangnya gemuk nanti cepat terkena penyakit. Iya, cepat terkena penyakit atau mudah terkena penyakit. Iya, kalau orangnya gemuk, sistem peredaran darahnya itu juga tergolong menyempit ya, karena banyak kolesterol. Pembuluh arteri, coba jawabannya apa? Yaitu menghindari merokok karena merokok berhubungan dengan jantung dan paru-paru. Menghindari merokok karena berhubungan dengan jantung dan paru-paru. Ya, tepat sekali. Ya, apakah benar? Benar. Kenapa benar? Karena kita menghirup oksigen, Pak. Jika kita menghirup asap, maka darah kita juga membawa asap. Oh iya, karena kita menghirup oksigen. Kalau kita menghirup rokok, berarti darah kita juga akan membawa asap ke dalam darah, ke dalam jantung. Maka dari itu dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, dari yang kamu amati, uraikan perbedaan sisi dan amanat pantun. Coba kelompok pembuluh darah dibaca. Dari apa yang kamu amati, uraikan perbedaan sisi dan amanat pantun. Sampiran dan isi sampiran ini pelengkap kalau isi pesan yang ingin kita sampaikan. Sampiran dan isi sampiran itu pelengkap kalau isi pesan yang ingin kita sampaikan. Ya, itu jawaban dari kelompok darah ya. Ya. Kalau kelompok arteri, jawabannya apa? Sampiran dan isi merupakan pelengkap. Sampiran merupakan isi pesan yang disampaikan.
Ya, sampiran merupakan isi pesan yang disampaikan. Kalau pembuluh vena, Sisi pantun ada dua, yaitu sampiran dan isi. Sampiran untuk melengkapi isi pantun, kalau isi untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. iya. Kalau dari kelompok jantung, Ada tiga, sampiran dan amanat, dan semua sama. sama saja ya. Kira-kira sama apa tidak? Sampiran, isi, dan amanat itu sama apa enggak? Nah, iya, tidak sama ya. Karena kalau sampiran itu pelengkap dari sebuah pantun, kalau isi itu dua bait terakhir itu pesan-pesan apa saja yang ingin kita sampaikan ya. Kalau amanatnya itu pesan moral ya. Amanate apa yang kita sampaikan. Oke. Setelah dapat mengetahui berbagai macam pantun, secara berkelompok buatlah pantun dari masing-masing jenisnya. Coba sekarang dibaca kelompok jantung. Gelap-gelap pergi jauh dan jangan lupa bawa lampu. Dan takut sama setan karena dia tak pernah begitu. Iya, pinter sekali membacanya. Tepuk tangan untuk kelompok jantung. Ya. Nah, sekarang ini termasuk dalam puisi apa? Horor. Puisi horor. Oh, ini termasuk dalam puisi horor. Benar apa salah kelompok yang lain? Salah. Kalau salah berarti ini masuk dalam puisi apa? Jenaka. Oh iya, jenaka. Katanya kelompok Vena ini termasuk dalam puisi jenaka. Karena apa? Alasannya apa dimasukkan puisi jenaka? Karena lucu. Oh iya, karena lucu atau humoris ya. Dari video yang kamu amati, temukan dan tulis ciri-ciri dari sebuah cerita bergambar. Coba kelompok Vena. Ciri-cirinya apa? Satu membuat lebih banyak gambar daripada teks cerita. Dua, gambar menceritakan tentang peristiwa. Tiga, teks cerita biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Ya, satu, memuat lebih banyak gambar daripada teks cerita. Ya, kira-kira benar apa salah? Benar. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau dari kelompok jantung, apa jawabannya? Gambar besar dan bagus. Ya, lanjut. Dua, ada kotak-kotak di dalamnya. Terus, Tiga, warnanya bagus. gambarnya besar dan bagus. Benar apa salah ini? Salah. Iya, kenapa kok salah? Karena Iya, karena gambarnya besar. Gambar besar itu bisa jadi gambar apa? Lukisan itu ya besar ya, belum tentu jadi gambar cerita. Ya. Lanjut, ada kotak-kotak di dalamnya. Kalau ciri-ciri cerita bergambar itu ada kotak-kotak di dalamnya apa enggak? Enggak, ada apanya? cerita. Ada ceritanya. Oh iya. Bisa jadi ya. Tetapi kalau pandangan Pak Robit di sini ada kotak-kotaknya itu maksudnya gambarnya itu dipisah dengan kotak-kotak. Jadi ini bisa menjadi benar ya. Sekarang dibaca kelompok jantung. Pertanyaannya dibaca kelompok jantung. Amatilah video yang sudah diunggah dan temukan dan tulislah langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. 1. Menggambar yang bagus. 2. Memberikan bulat-bulat pada kepala. 3. Diwarnai yang bagus. Ya, kira-kira benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Karena tidak bulat Oh iya, karena memberikan bulat-bulat pada kepala. Maksudnya apa, Fahri? Bulat-bulat pada kepala. Oh iya, maksudnya isi percakapannya di situ. Terus, kelompok arteri. Dan kedua, menemukan apa yang ingin kita gambar, menggambarkan sesuai yang kita inginkan, mewarnai agar lebih bagus. Iya, ini langkah-langkah yang sangat lengkap ya. Tepuk tangan untuk pembuluh vena.
Oke, nah di sini kamu sudah menyelesaikan semua tugas dari LKPD. Apakah senang anak-anak? Senang ya. Kalau senang, kira-kira sudah mengerti apa belum? Sudah. Nah, dari hasil diskusi ini, kalian tentunya bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Oke, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, coba. Kesimpulannya adalah Iya. bahwasanya peredaran darah pada hewan ada 3, yaitu jantung, pembuluh arteri, pembuluh vena. Jantung berfungsi untuk memompa darah, pembuluh arteri berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung yang kaya akan oksigen menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh vena berfungsi untuk mengalirkan darah dari ke seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida menuju ke jantung untuk diproses ke paru-paru. Ya, tepuk tangan untuk Cynthia. Pinter sekali. Nah, sebelum kita akhiri nanti, Pak Robit akan menjelaskan sedikit tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oke, Pak Robit share dulu ya. Pak Robit punya cara membuat pantun dengan mudah. Nanti kalian amati, biar nanti kalian lebih mudah membuat pantunnya. Nah, yang pertama, kalian harus menentukan isi pantun terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah apa yang ingin kamu sampaikan. Contoh, kamu ingin menyampaikan kalau tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Ayo kita tentukan isinya. Buanglah sampah pada tempatnya kalau kamu ingin hidup sehat. Itu isinya. Setelah kamu menentukan isi, kamu baru bisa menentukan sampiran. Nah, apa yang ada di sekitarmu buatlah sebagai sampiran, karena sampiran ini bebas ya. Namun harus disesuaikan juga. Boleh kamu melihat di sekitar kamu. Contohnya di sini, ketika kamu melihat ibu kamu masak, ya, kamu bisa menggunakannya sebagai sampiran. Bagaimana membuat sampiran? Membuat sampiran harus tahu ciri-ciri pantun terlebih dahulu. Ciri-cirinya, rimanya adalah A, 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 atau A, B, A, B. Di sini kita lihat rimanya A. Berarti kamu harus menggunakan sampirannya dengan rima A. Sarapan pagi, lauknya empela. Ini kan sesuai. Ibu kamu goreng empela. Sedangkan yang kedua, kamu bisa memasukkannya dengan akhiran huruf at. Kalau kamu pada saat itu melihat ketupat, oh, berarti ini lebih mudah lagi. Coba. Nah, paling enak dimakan dengan ketupat. Kamu juga harus tahu bahwa ciri-ciri pantun kata-katanya ada 8 sampai 12. Ini sudah memenuhi ya. Nanti kamu hitung. Bagaimana Pak kalau saya membuat yang lain? Saya pernah jalan-jalan boleh. Nah, ini lihat. Pergi ke Tuban bersama keluarga. Kalau kamu jalan-jalan ke Tuban bersama keluarga. Terus kamu juga harus tahu bahwa akhirannya AT atau AT. Nah, kita tentukan saja. Oh, pas di Tuban kamu sedang makan soto. Sotonya apa? Soto babat. Oke, kita masukkan. Tak lupa makan soto babat. Nah, buanglah sampah pada tempatnya kalau kamu ingin hidup sehat. Nah, ini setelah kamu tahu isi dan sampirannya, kamu bisa gabungkan. Sarapan pagi lauknya empela, paling enak dimakan dengan ketupat. Buanglah sampah pada tempatnya kalau kamu ingin hidup sehat. Iya, mudah bukan anak-anak? Iya. Nah, baru kamu nanti bisa masukkan ini termasuk ke dalam jenis-jenis pantun apa. Nah, di sini jenis pantunnya adalah nasihat. Paham ya? Oke.
kalian sudah mempelajari cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Contohnya adalah rajin berolahraga setiap hari. Kalian juga tadi sudah mempelajari peredaran darah pada hewan. Peredaran darah pada hewan itu ada 3. Salah satunya adalah jantung, pembuluh arteri, pembuluh vena. Nah, pembuluh arteri atau bisa juga disebut pembuluh nadi merupakan pembuluh yang kaya oksigen. Alirannya keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena atau pembuluh balik merupakan pembuluh yang membawa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung kecuali vena pulmonalis. Dan peredaran darah pada hewan juga terbagi menjadi 2. Ada sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, dalam peredaran darahnya, darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Dan yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup itu sirkulasi darahnya berada di seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Beberapa hewan memiliki sistem peredaran darah yang berbeda. Salah satunya adalah serangga dan moluska. Serangga dan moluska ini memiliki sistem peredaran darah terbuka. Sehingga di sini sudah kalian amati tadi bagan dari serangga dan moluska. Adapun penyakit yang menyerang pada organ peredaran darah, salah satunya adalah hipertensi, anemia, varises, dan lain-lain. Nah, kalian juga sudah tahu tentang cara membuat cerita bergambar. Setelah tahu cara membuat cerita bergambar, kalian juga mengetahui ciri-ciri cerita bergambar atau gambar cerita. Kalian juga tadi sudah mempelajari tentang langkah-langkah bagaimana membuat cerita bergambar. Di sini ada gambar yang sudah kalian lakukan setiap hari ya, yaitu gambar kegiatan sehari-hari, kegiatan bangun tidur. Nah, anak-anak, karena kita sudah mendengarkan penguatan dari Pak Robit, maka dari itu untuk pembelajaran hari ini akan kita akhiri. Tetapi sebelum kita akhiri, kalian harus mengerjakan evaluasi pembelajaran pada Google Form. Nanti akan saya kirim melalui grup WA. Caranya bagaimana? Caranya seperti tadi, seperti yang ada di LKPD tadi. Nah, setelah kalian melaksanakan pembelajaran ini, ya pastinya kalian dapat mengambil manfaatnya. Nah, karena kalian sudah tahu bagaimana resiko kalau kita terkena penyakit pada peredaran darah, maka kalian setiap hari harus rajin berolahraga. Ya, diajak orang tuanya untuk berolahraga setiap hari, jalan-jalan, atau mungkin kalian pada saat sekolah tidak menggunakan kendaraan bermotor tetapi jalan kaki itu lebih sehat. Atau setiap hari Minggu lari-lari itu bagus sekali. Nah, karena kita sudah diberikan tubuh yang sehat, maka kita harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Bersyukurnya adalah kita wajib beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bersyukur juga ada beberapa cara, yaitu dengan cara menjaga kesehatan. Oke? Senang anak-anak? Iya, untuk itu pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang akan datang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.